warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar selalu dapat mencari ilmu atau mengembangkan kemampuan yang kita punya. Ibu senang sekali karena dapat bertemu dan bertatap muka dengan kalian semua, walaupun dengan menggunakan Zoom. Tentu kalian sudah pada tahu kan nama ibu? Ya benar, nama ibu Siti Nurrohmah. Ibu berasal dari Cibinong dan ibu merupakan mahasiswa bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Ananda sekalian pasti bukan baru sekali kan mendengar tentang layanan informasi, benar apa tidak? Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tips fokus belajar selama pembelajaran daring. Berdasarkan dari hasil AUM yang ibu dapatkan, nampaknya ibu rasa kelas ini tuh memerlukan adanya layanan informasi karena adanya kurangnya fokus pada saat pembelajaran yang dilakukan secara daring ini, yang membuat adanya penurunan dalam prestasi belajar pada Ananda sekalian. Tentunya manfaat dari layanan informasi ini yaitu agar Ananda sekalian nantinya akan mengenali faktor-faktor apa saja yang membuat Ananda tidak fokus belajar sehingga menurunkan prestasi belajarnya. Dan Ananda juga dapat mengubah kekurangan fokus itu dan mengembalikan prestasi belajarnya. Nah, coba ibu mau tanya sambil kita mengingat-ingat kembali nih ya, apa itu layanan informasi dan apa maksud dan tujuannya. Yang tahu boleh angkat tangan ya. Ya kamu. Layanan informasi ini merupakan suatu kegiatan yang diberikan untuk anak-anak sekalian dengan maksud dan tujuan agar dapat mengetahui suatu informasi dan dapat memahaminya serta dapat juga diterapkan di kehidupan Ananda sehari-hari. Hari ini ibu akan membahas seputar pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pada masa sekarang ini mungkin banyak di antara Ananda sekalian yang merasa kurangnya keefektifan pada saat pembelajaran di sekolah berlangsung. Karena melalui daring yang terkadang memiliki kendala pada jaringan atau sinyalnya yang suka bermasalah ini, yang membuat adanya keterlambatan dan sulitnya memahami materi pembelajaran. Nah, contohnya nih ya, ada dua peserta didik di dalam kelas yang sama. Ananda yang pertama ini lebih menyukai pembelajaran daring karena ia menganggap pembelajaran yang dilakukan di rumah ini lebih tenang dan tertib, tidak gaduh seperti di dalam kelas, dan memudahkannya dalam memahami materi yang diberikan oleh guru dan membuatnya mengalami kenaikan prestasi belajarnya. Nah, sedangkan Ananda yang satunya lagi ini, ia mengeluhkan kalau kurang efektifnya pembelajaran daring ini karena sulit untuk fokus dan berkonsentrasi pada pembelajaran yang membuatnya mengalami penurunan dalam prestasi belajarnya. Dan banyak juga nih di antara Ananda sekalian yang mengeluhkan hal yang sama. Misalnya seperti ini, Bu, belajar di dalam kelas saja sudah membuat saya kesulitan untuk fokus dalam materi yang ibu berikan. Apalagi melalui pembelajaran daring seperti ini, Bu, katanya seperti itu. Namun, jangan khawatir. Di pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan tips fokus belajar selama pembelajaran daring yang akan membantu kalian dalam fokus belajar dan juga memahami materi yang dipelajarinya. Nah, berikut ini manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kapasitas belajar yang lebih banyak. Belajar secara daring akan memberikan Ananda sekalian kendali penuh atas pembelajaran dan Ananda juga dapat bekerja dengan kecepatannya sendiri. Umumnya, Ananda ini bekerja lebih cepat dan memprosesnya juga lebih cepat. Nah, selanjutnya informasi ini mengapa pentingnya belajar daring ini dianggap lebih baik dilakukan dalam periode belajar yang lebih pendek daripada ketika di kelas agar anak tidak mudah lelah. Dan yang kedua itu menjaga perilaku disiplin. Christina menjelaskan, sama halnya seperti bersekolah, belajar secara daring juga memberikan kesempatan bagi para siswanya untuk menjaga perilaku baik melalui interaksi sosial dengan guru maupun dengan teman-temannya. Selain itu, sistem ini juga dapat menjaga dan bersikap bertanggung jawab ketika diminta mengerjakan tugas-tugas dari gurunya.
Hal itu diharapkan dapat memberikan Ananda dari sikap malas dan acuh tak acuh selama pandemi panjang berlangsung ini. Nah, yang ketiga ada menjaga otak tetap berkembang. Dengan bersekolah secara daring, Ananda akan melatih otaknya secara optimal dan terarah setiap harinya, serta produktif menciptakan akar-akar di sel otaknya sehingga intelijensi Ananda tetap berkembang sesuai dengan umurnya. Yang keempat itu ada rutinitas Ananda tetap terjaga. Sama halnya dengan disiplin, Ananda memiliki jadwal atau rutinitas mereka setiap hari seperti waktu belajar, bermain, tidur, makan, memakai seragam, dan sebagainya. Belajar daring ini hadir untuk membantu Ananda menjaga rutinitas tersebut tetap berjalan dengan semestinya. Yang kelima ada melatih kemampuan motorik dan koordinasi. Belajar daring juga bisa meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar pada Ananda sekalian melalui aktivitas menulis dan permainan seperti menuangkan air dan menyusun stik es krim. Selain itu, Ananda juga melatih koordinasi mata seperti membaca dan instruksi guru untuk ditiru. Yang keenam ada anak Ananda akan tetap bahagia. Siswa yang tetap mengikuti sekolah secara daring ini akan lebih bahagia daripada Ananda yang berhenti bersekolah selama masa pandemi ini. Yang ketujuh itu adanya gangguan tumbuh kembang pada Ananda. Gangguan tumbuh kembang seperti belum dapat mengenali warna, susah memegang gunting, keterlambatan bicara, dan dapat melompat justru dapat lebih cepat terdeteksi melalui sekolah daring. Orang tua patutnya waspada dengan gangguan-gangguan ini karena bisa mempengaruhi perkembangan anak di masa depan dan akan sangat sulit untuk mengoreksinya jika terlambat diketahui. Yang kedelapan ada mengenali potensi. Nah, di sini orang tua itu akan lebih mudah mengenali potensi Ananda sekalian jika mengikuti sekolah dan dapat mengarahkannya dengan tepat sasaran serta tepat waktu. Beberapa potensi yang bisa dilihat seperti linguistik, musikal, logikal, body kinestik, moral, interpersonal, dan visual spasialnya. Nah, yang kesembilan itu ada menjaga kebersamaan orang tua dan Ananda. Sebagian orang tua mungkin menganggap kebersamaan bersama anaknya ini di tengah pandemi bisa sangat melelahkan. Namun dalam kacamata Ananda mungkin justru berbeda kan, sama saat seperti itu merupakan saat yang terindah bagi Ananda sekalian. Dalam layanan ini kita akan menjalankan beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kegiatan, di mana layanan ini itu ibu minta kepada Ananda sekalian agar bisa aktif dan memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana asas ini Ananda boleh mengemukakan pendapat sesuai apa yang ingin Ananda tanyakan dan apa yang ingin Ananda sampaikan. Yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Asas ini bertujuan agar kita menjalankan layanan ini sesuai dengan norma-norma yang ada dan cara yang sopan dan santun. Yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Pada asas ini kita harus menjaga rahasia satu dengan yang lainnya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan bergantian ya, dengan cara mengangkat tangannya terlebih dahulu, baru kemudian ajukan pertanyaannya. Kemudian ibu akan memilih siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenal pembelajaran daring. Daring adalah istilah lekat dengan internet. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring adalah akronim atau dalam jaringan, yang berarti segala sesuatu dilakukan secara online. Daring ini menggunakan alat komunikasi yang dapat berupa ponsel, laptop, komputer, tablet, dan internet. Dilakukannya melalui virtual dengan perantara berbagai macam aplikasi. Biasanya itu aplikasi yang digunakan adalah Zoom, Google Meet, WhatsApp, Line,
Skype, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran daring ini adalah memudahkan komunikasi, penyampaian materi, ajar dalam bidang pendidikan yang dilakukan dengan jarak jauh. Tujuan pembelajaran daring umumnya diperuntukkan untuk metode ajar yang tidak tatap muka. Meski pembelajaran daring dilakukan secara virtual dan jarak jauh, penyusunan dari tujuan pembelajaran daring bukan malah menjadi semakin kabur, tetapi semakin penting. Tenaga pengajar tetap penting dalam melakukan penyusunan rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Nah, slide selanjutnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran daring. Akan sangat memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajarnya. Tujuan pembelajaran daring ini pasti memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media yang hendak digunakannya. Satu hal yang pasti, tujuan pembelajaran daring ini akan memudahkan guru mengadakan adanya penilaian, meski pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Tujuan pembelajaran daring ini pun akan sangat memudahkan kegiatan belajar yang membuat siswanya ini lebih mandiri. Selanjutnya, komponen penulisan tujuan pembelajaran daring, yaitu sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama ada mengungkapkan sesuatu yang memang harus dilaksanakan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan pengetahuan berupa apa saja keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasainya. Dan yang ketiga, adanya panduan berupa masalah atau hambatan yang bisa muncul saat pembelajaran dilaksanakan. Yang keempat, adanya panduan yang jelas tentang parameter rendah dan tingginya suatu tujuan pembelajaran yang diraihnya itu. Nah, slide selanjutnya ada klasifikasi tujuan pembelajaran daring yang dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu ranah kognitif yang berisi pengetahuan. Di sini, Ananda dituntut untuk bisa mengikuti dan menjelaskan kembali pengetahuan yang sudah diterima sebelumnya. Yang kedua ada pemahaman. Ananda diharuskan untuk bisa melakukan tafsiran, mengartikan, menerjemahkan, dan menjelaskan dengan cara mereka sendiri, dengan mengenai pengetahuan apa yang sudah diterima sebelumnya. Selanjutnya ada penerapan. Menguji keahlian Ananda dalam menerapkan pengetahuan untuk tujuan menyelesaikan masalah yang ada dalam soal maupun kehidupan nyatanya. Yang keempat ada analisis. Kemampuan Ananda dalam mempraktekkan segala pengetahuan yang diraih untuk membuat solusi dari kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada sintesis, menghubungkan dan memadukan berbagai komponen dan aspek yang dari pengetahuan untuk dijadikan sebuah pengetahuan baru. Yang keenam ada evaluasi, untuk menciptakan prediksi atau keputusan dari sebuah persoalan atau pengetahuan yang dibutuhkannya. Terus yang ketujuh selanjutnya ada ranah afektif atau sikap dan perilaku. Kemampuan mampu menerima secara lapang, seperti kemauan menerima pendapat orang lain. Yang pertama itu ada berkeyakinan. Penerimaan siswa terhadap sistem nilai tertentu dalam diri personalnya masing-masing. Yang kedua ada penerapan karya. Pengakuan siswa pada sistem nilai yang bersifat subjektif pada sebuah karya. Contohnya adalah kesadaran pada hak dan kewajiban. Yang ketiga, ada penerapan karya. Pengakuan siswa pada sistem nilai yang bersifat subjektif pada sebuah karya. Contohnya adalah kesadaran pada hak dan kewajiban. Nah, yang keempat ini ada ketekunan dan ketelitian. Ananda yang telah mempunyai sistem nilai akan bisa berkomitmen tentang apa yang sudah diyakininya tentang sistem nilai tersebut. Bisa terlihat bila Ananda telah bisa berperilaku objektif pada setiap halnya. Yang terakhir nih, ada ranah psikomotor yang berisi persepsi, merupakan hal yang berhubungan dengan cara pemakaian indera saat melakukan suatu aktivitas. Yang kedua ada kesiapan, hal yang berkaitan dengan kesanggupan dalam melakukan sesuatu hal, seperti kesiapan fisik, pikiran, hingga mentalnya. Yang ketiga ada mekanisme, aktivitas yang berhubungan dengan performa respon dalam sebuah kebiasaan bisa dilihat saat seseorang bisa menampilkan performa pada bidang keahlian tertentu yang bersifat spesifik. Yang keempat
ada respon terbimbing. Nah, ini tuh berkaitan dengan cara menduplikasi atau meniru suatu aksi dari orang lain dan melakukan aksi tersebut secara identik. Nah, yang kelima ada kemahiran. Tingkatan ini berhubungan dengan keterampilan pada kinerja gerakan motorik. Yang keenam ada adaptasi. Berkaitan dengan skill yang telah ada dan berkembang pada masing-masing personalnya, sehingga ananda tersebut bisa mentransformasikan setiap gerakan yang ada dengan keadaan atau kondisinya tertentu. Yang ketujuh, ada originasi. Berhubungan dengan metode untuk mengubah gerakan baru yang diadaptasi sesuai pada kondisi tertentu. Nah, berikutnya adalah cara atau tips agar pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama, kita harus mengelola waktu dengan baik dengan cara mengatur waktu belajar agar tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas, dan pilih waktu yang tepat untuk bisa berkonsentrasi pada materi pembelajaran. Yang kedua, ada menciptakan suasana yang nyaman saat belajar. Yang ketiga, ada memberikan waktu istirahat pada setiap 1 jam waktu belajar. Yang keempat, ada komunikasi belajar dengan pengajar dan teman yang baik. Yang kelima, ada membangun rutinitas agar menyesuaikan dengan preferensi peserta didik. Dan yang keenam itu ada menyediakan ruangan yang bersih dan nyaman. Nah, sekian yang Ibu bisa bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.